memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan memerhatikan aspek keberlanjutan. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyimak video berikut tentang sumber daya alam. Yang pertama adalah pengertian sumber daya alam, jenis dan cara melestarikannya. Sumber daya alam atau SDA di Indonesia sangat beragam dan berlimpah dari Sabang hingga Merauke. SDA terdiri dari beberapa jenis dan dapat dimanfaatkan untuk banyak tujuan. Kemudian, sumber daya alam juga tidak boleh hanya dimanfaatkan begitu saja. Selain boleh memanfaatkannya, manusia juga mempunyai tanggung jawab untuk melestarikannya. Untuk itu, mari kita bahas mengenai sumber daya alam terlebih dahulu. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA adalah semua bahan yang ada di alam yang dapat ditemukan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan hidupnya. Sumber daya alam tidak terbatas pada sumber daya alam hayati saja, namun juga non-hayati. Jenis-jenis dan contoh sumber daya alam. Sumber daya alam terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam jenis ini dapat dikembalikan persediaannya, diperbaharui dalam waktu yang terbilang cepat, dan bisa dibudidayakan. SDA yang dapat diperbarui ini terdiri dari sumber daya alam hayati, hewani, contohnya seperti perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam jenis ini tidak dapat dipulihkan sama sekali karena proses terbentuknya yang jauh lebih lambat dibandingkan umur manusia, serta jumlahnya lebih statis, contohnya bahan mineral, batu bara, gas bumi, dan minyak bumi. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam fisik, memiliki ciri melimpah dan digunakan seluruh makhluk hidup. Sumber daya alam fisik contohnya adalah tanah, air, udara, dan sinar matahari. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati memiliki ciri jika habis terpakai, bisa dikembangkan atau dikembangbiakan kembali. Contoh sumber daya alam hayati adalah tumbuhan dan hewan. Kemudian, ada juga sumber daya alam berdasarkan lokasi. Sumber daya alam ini terdiri atas 2. Yang pertama, sumber daya alam terestrial. SDA ini terdapat di daratan, contohnya adalah tanah, hutan, dan bahan galian. Yang kedua, sumber daya alam akuatik. SDA ini terdapat di perairan, misalnya rumput laut dan energi gelombang. Ada beberapa manfaat dari sumber daya alam, yaitu yang pertama, sumber energi dan bahan bakar, misalnya minyak bumi. Yang kedua, pembangkit listrik, misalnya minyak bumi dan sinar matahari. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan manusia dan hewan, misalnya hewan dan tumbuhan. Yang keempat, untuk tempat tinggal, misalnya pepohonan. Kemudian diproduksi dalam berbagai bentuk kebutuhan manusia. Yang kelima, untuk menjaga keseimbangan alam. Yang keenam, menyuplai oksigen, terutamanya dari tumbuhan-tumbuhan. Dan yang terakhir, 7, cadangan devisa negara. Kini kita sudah mengetahui apa itu sumber daya alam, jenis, contoh, dan manfaatnya. Lalu bagaimana dengan cara melestarikannya ya? Nah, cara melestarikan sumber daya alam. Melestarikan sumber daya alam adalah prinsip dari mengelola sumber daya alam. Salah satunya adalah dengan cara pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dilakukan dengan tetap mencukupi kebutuhan saat ini dan tanpa mengurangi kemampuannya mencukupi kebutuhan generasi selanjutnya. Prinsip dari pembangunan berkelanjutan ini adalah: yang pertama, pemerataan. Pemerataan ini dianggap mampu mengurangi kesenjangan di masyarakat serta meratakan akses yang sama bagi masyarakat, sehingga antara satu daerah dan yang lain harus mendapatkan pembangunan yang seimbang. Yang kedua, ekonomi. Selain meningkatkan kapasitas daya saing, prinsip ekonomi yang dimaksud di sini juga pembangunan infrastruktur dasarnya, misalnya adalah perumahan, jalur, hingga infrastruktur informasi. Yang ketiga, energi. Dalam aspek energi, penghematan energi merupakan cara yang sangat dianjurkan. Contoh dari penghematan energi adalah pemanfaatan sinar matahari sebagai pencahayaan alami dan sebagainya. 4. Ekologi. Dalam aspek ini, pemanfaatan lahan campuran semaksimal mungkin adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan. Misalnya, membatasi pemekaran kota yang berlebihan, pengadaan banyak ruang terbuka hijau. 5. Peran serta. Peran serta yang dimaksud adalah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan peran serta dari masyarakat. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi mengenai sumber daya alam yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Akhir kata, terima kasih.